saya harus menyiapkan uang 3.600.000. Dari mana ya uangnya? Kemudian saya menghubungi seorang teman, saya mau jauh tapi berbiaya. Teman saya lalu mengatakan, silakan berangkat saja, nanti biayanya saya tanggung. Biayanya saya tanggung. Alhamdulillah, itu termasuk keberkahan. Biaya jauh saya ditanggung oleh muslimin, oleh umat Islam. Nah, ini menunjukkan kepada kemudahan atau keberkahan. Lalu kemudian saya perlu buku. Alhamdulillah, buku itu pun keberkahan dari Allah. Saya pesan buku ini jumlahnya ada 2. Nah, kemudian yang satu ini mau saya hadiahkan. Ternyata ketika ada teman yang juga ingin sekali buku ini, beliau mengatakan, Ustaz, tolong saya pesankan juga dari Istanbul. Berapa harganya? Murah, 200.000. Kalau begitu, buku saya yang 200.000 dan buku Ustaz yang 200.000 saya yang bayar. Jadi akhirnya buku ini pun dibayari oleh teman saya dan dikirim langsung ya, dibawa langsung dari Istanbul, dia dikirim lewat paket sampai ke rumah saya. Nah, itu menunjukkan apa? Keberkahan dari Baitul Maqdis. Orang-orang yang konsen terhadap Baitul Maqdis itu kemudahan-kemudahan akan diperoleh biiznillah, bi'aunillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi hari ini sudah hadir untuk bersama-sama mengkaji soal Baitul Maqdis masuk dalam pusaran keberkahan, masuk dalam pusaran keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang Allah muliakan, beliau membuat satu perumpamaan. Apabila sebuah keluarga mendapati karunia anak, misalnya pasangan suami istri, lalu diberi karunia anak, apa yang terpikirkan setelah anak itu lahir? Yang dipikirkan yang paling utama apa setelah anak itu lahir? Apa kira-kira Pak? Doa menjadi anak yang soleh-solehan. Oke, itu bagus. Tapi kan itu bisa sepanjang masa doanya ya. Yang harus segera dipikirkan apa? Akikoh juga penting. Apa lagi? Pendidikan. Nama. Pendidikan itu. Pendidikan itu engko. Nah, sambil ke sekolah sambil dimong dididik. Tapi yang tidak kalah penting atau yang paling penting setelah anak itu lahir, dia dipikirkan apa? Nama, harus nama. Masa anakku siapa? Anakku tanpa nama. Dia tidak mungkin ya. Nama anak saya adalah tanpa nama. Sebuah perumpamaan yang saya itu saat itu masuk-masuk. Sederhana luar biasa. Nah, ternyata Rasulullah SAW ketika hendak membebaskan Baitul Maqdis, ingat saat Rasulullah diangkat sebagai Rasul di saat usia beliau 40 tahun, turun firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, sampai kelima. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu di bawah kekuasaan Persia, ya, di bawah kekuasaan Persia. Padahal Baitul Maqdis ini adalah kiblat dari umat Islam. Bagaimana